Ada beberapa pertanyaan di DM sosmed Bosman yang meminta dijelaskan apakah New Mind anti IKN, pemindahan ibu kota baru. Kita jawab, kita jelaskan dulu apa yang New Mind maksud dengan pembangunan dan kemajuan atau growth bagi New Mind. Dengan menjelaskan hal ini akan menjawab langsung anti pemindahan ibu kota baru atau tidak para New Mind itu. Ingat sahabat, membangun itu belum tentu membuat growth, namun membuat pertumbuhan pasti salah satunya dengan cara membangun. Nah lu, mulai bingung ketika kata-kata dibolak-balik seperti kemahiran filsuf Brother Rocky Gerung yang berucap terkadang membuat logika lawan bicara menjadi mengiyakan karena nggak ngerti atau karena lemot otaknya belum berpikir sudah diterjang logika baru berikutnya olehnya. Begini kita menjelaskan tentang pendapat New Mind di dalam membangun. Sungguh beda sekali antara membangun dengan membuat pertumbuhan. Kita tahu apa itu membangun, apa itu membuat pertumbuhan. Kita jelaskan. Benar, Indonesia saat ini terlihat banyak membangun infrastruktur. Ya, benar itu membangun. Namun jangan sahabat bilang bahwa membangun itu memajukan Indonesia. Belum tentu. Sahabat, pasti sampai informasi ini ada yang komentar, gila nih Bosman, tujuan membangun infrastruktur kan untuk kemajuan ekonomi. Benar kan? Begitu? Ada yang komen begitu kan? Jawabannya, belum tentu membangun itu memajukan ekonomi. Kita harus melihat bagaimana cara Indonesia membangun dan dengan siapa membangunnya. Baiklah, saya mau menjelaskan sedikit dengan pengandaian. Jika dalam rumah tangga, katakan kamu memiliki penghasilan 10 juta satu bulan, lalu kamu memutuskan membuat kamar tambahan dan ingin membeli satu kendaraan lagi atau satu mobil lagi untuk kebutuhan keluarga. Kamu menggunakan kartu kredit atau meminjam ke bank. Intinya kamu memakai uang orang lain. Apa yang kamu lakukan dengan pendapatan tetap kamu tadi? Kamu ternyata hanya bisa membayar cicilan yang 10 juta tadi. Pokoknya kamu tidak bisa bayar. Kamu berharap kamar tadi yang kamu sewakan, kosannya atau mobil tadi yang nanti akan diusahakan ke Grab Car Online misalnya, atau Car Online Transportation misalnya. Sepertinya rencana itu bagus bukan? Tetapi bisnis sekali lagi bukan matematis. Apa yang terjadi kalau tidak ada yang menyewa kamar tersebut sebagai kos-kosan? Apa yang terjadi kalau setoran transportasi online tidak mencapai target? Pasti dari penghasilan yang 10 juta tadi dibayarkan ke bunganya saja dan pastinya pokoknya tidak bisa terbayarkan. Kita terus menggantung harapan bahwa kos-kosannya mudah terisi dan transportasi online-nya akan meningkat hasilnya. Anda benar membangun, tapi belum tentu membuat maju perekonomian rumah tangga. Betul kan? Dengan ilustrasi tersebut, kita urai lagi lebih dalam apa yang terjadi pada ekonomi secara makro di kelas menengah ke bawah di Indonesia dalam 6 tahun terakhir. Sekali lagi, kenapa pertanyaan kita memfokuskan pada pengusaha kelas menengah ke bawah? Karena yang di atas, yang besar, yang oligarki, yang BUMN, mereka tidak menderita. Mereka naik pendapatannya karena fasilitas negara dan karena pejabat membuat peraturan yang menguntungkan oligarki. Maka kalau digabungkan, ekonominya jadi besar, jadi naik. Dan dengan menggabungkan ekonomi menengah dan kecil, sungguh jadi terlihat naik. Sekali lagi, jadi terlihat naik. Tapi kalau kita fokus pada ekonomi mikro, kelas menengah ke bawah, jomplang pada turun secara bernegara. Bayangkan dalam 7 tahun terakhir, angka pertumbuhan kredit turun begitu tajam di Indonesia. Ini membuat sulit bisnis berkembang dengan cepat. Bank biasanya belasan persen per tahun tumbuhnya dalam penyaluran kredit. Alias kalau tahun lalu 1 triliun bank kasih kredit, tahun ini harus naik 1,15 triliun. 1 triliun itu adalah pengandaian ya. Dan sejak tahun 2014, tumbuh kredit di Indonesia di tahun tersebut adalah 11,58%. Lalu tahun depannya, tahun 2015, tumbuhnya 10,44%. Mulai turun tuh. Di tahun 2016 tumbuh 7,87%. Di tahun 2017 tumbuhnya hanya 4,18%. Oke, baiknya saya nggak mau teruskan yang 2018, 2019, 2020, bahkan 2021. Asli, saya nggak mau teruskan. Malu. Sekarang kita gabungkan informasi dari awal hingga informasi terakhir yang barusan. Sungguh, keberhasilan membangun terbukti tidak menunjukkan kemajuan seperti apa yang dilakukan selama ini, yaitu membangun infrastruktur jalanan menggunakan uang asing dan serba asing, ternyata tidak menaikkan pertumbuhan bisnis mikro. Terbukti dengan menurunnya saluran kredit ke sektor real di UKM. Benar, kita membangun, tapi GDP per kapita tidak naik dalam 7 tahun terakhir. Apalagi kalau dipotong inflasi akumulasi selama 7 tahun. Pertumbuhan Indonesia minus. Fakta lagi, GDP per kapita 2014 adalah sekitar $3.700 per kapitanya. GDP per kapita 2021 $4.050. Dalam 6 tahun naik secara akumulasi sekitar 9%. Sementara total inflasi 2014 sampai 2021 adalah sekitar 14%. Ya kalau 14% dikurangi pertumbuhan yang 9%,
kemudian ya minus pertumbuhan nasionalnya. Jadi kita pastikan bahwa membangun belum tentu memajukan atau menumbuhkan, dan ini terbukti membangun infrastruktur dan terbukti tidak menumbuhkan GDP per kapita. Jadi yang New Mind anti sekali lagi bukan memindahkan ibu kotanya, bukan membangun ibu kota barunya, bukan membangunnya sekali lagi, namun kalau melihat cara membangunnya dan dengan siapa membangunnya, maka dapat dipastikan secara ekonomi makro dan mikro, pertumbuhan yang dirasakan ke masyarakat penduduk Indonesia ke depannya pasti hasilnya akan sama, yaitu tidak menumbuhkan apa-apa. Jadi tantangan New Mind dilontarkan ke tim IKM adalah buktikan uang 1.000 triliun rupiah yang akan digelontorkan dalam 5 tahun ke depan membangun IKN akan menumbuhkan GDP per kapita Indonesia ke $10.000 per tahunnya. Lalu kalau New Mind sekarang ditanya, jawabannya oleh New Mind bagaimana? Fokusnya New Mind adalah pertumbuhan ke $1.000 per kapita pendapatan rakyat Indonesia, dengan salah satunya adalah membangun ibu kota baru yang seperti titik. Rahasia dong, nanti 2024 kita buka.